Puji Tuhan, Shalom, ibu-ibu terkasih WBI yang saya kasihi. Terima kasih karena pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita meskipun masih secara online, tapi saya percaya kasih urapan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Mari sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau baik bagi kami. Selama-lamanya Engkau baik buat kami. Kiranya Tuhan memberkati waktu ini, di waktu yang singkat nih kami mau belajar tentang firman-Mu. Urapan-Mu ada, kasih-Mu ada, menjamah setiap kami, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi firman yang hidup buat kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini kepadamu. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, pada sore hari ini saya masih tetap akan menyampaikan tentang tema yang menjadi tema besar akan gereja kita, yaitu Immanuel. Ya, Immanuel, kalau misalnya kita tahu bersama, Immanuel itu adalah sebuah nama ya. Jadi Immanuel itu adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani ya. Jadi itu artinya adalah Allah beserta kita. Nah, nama ini terdiri dari dua kata, yaitu El yang artinya Allah dan Imanu artinya beserta kita, bersama kita atau dengan kita ya. Jadi Imanu itu beserta kita atau ya bersama kita atau dengan kita. Ya, dalam kekristenan nama ini adalah nama dari Yesus Kristus juga. Oke, mari kita memulai perikop kita, pembacaan kita yang pada sore hari ini diambil dari Matius 19 ayat 22. Bunyi firman Tuhan adalah, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan malaikat itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan itu kepadanya. Saya sambung terus sampai ayat 25. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak yang laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus ya. Jadi Immanuel itu dalam perjanjian baru ini baru pertama kali disebut pada ayat ini ya. Dan ini merupakan perulangan dari kitab Yesaya yang dari Yesaya 7 ayat 14. Dan kata-kata ini dipakai waktu malaikat itu mengingatkan Yusuf saat dia sedang bingung, galau ya, tentang masa depannya bersama Maria. Kita tahu dia mau mengambil Maria sebagai istrinya, Maria adalah tunangannya. Tapi saat sudah dekat mau hari pernikahan, ternyata dia tahu bahwa Maria sedang mengandung ya, dan dia tahu bahwa itu bukan anaknya dia. Jadi dia mau menceraikan Maria secara diam-diam ya. Tetapi dikatakan saat dia sedang galau, ini saya mau ceraikan aja deh secara diam-diam dan segala macamnya, Tuhan datang melalui mimpinya. Malaikat mengatakan sesuatu hal kepada Yusuf sendiri. Ya, dikatakan bahwa dari pertemuan itu ajaibnya kita lihat di ayat 24. Karena perkataan malaikat, karena perjumpaan dengan Tuhan yang mengatakan bahwa Immanuel, anak yang ada di dalam itu adalah Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Ayat 24 dikatakan Yusuf berbuat apa yang diperintahkan malaikat kepadanya. Jadi setelah melihat dan setelah mendengar semua tentang apa yang disampaikan Tuhan tentang bahwa ada Immanuel, itu membuat Yusuf menjadi berani untuk melangkah, berani untuk melakukan apa rencana Tuhan yang canangkan untuk Yusuf ya.
Yusuf tidak galau, dia langsung yakin dengan melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Ini hal yang luar biasa ya. Bagaimana seseorang di tengah-tengah segala kegalauannya dan segala macamnya mendengar kata Immanuel, itu membuat sesuatu hal yang membuat dia berani melakukan apa yang memang harus dilakukan sebagai bagian dari rencana Tuhan ya. Sore hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang Yusuf ya. Bagaimana Yusuf setelah dia tahu dan mendengar kata yang disampaikan oleh malaikat Immanuel, bahwa Allah beserta dengan dia. Kita melihat ada beberapa hal yang terjadi ya. Mari kita melihat ini, bahwa ada faktor-faktor Immanuel dalam kehidupan orang percaya, seperti yang kita pelajari pada sore hari ini dari tokoh kehidupan kita, yaitu Yusuf. Yang pertama adalah ada perbedaan. Yang pertama, waktu kita tahu Immanuel, waktu Yusuf tahu bahwa ada Immanuel, yang pertama itu adalah ada perbedaan. Ya, Yusuf melakukan karena dia berbeda ya. Maksudnya kalau Immanuel, waktu saat Yusuf tahu bahwa ada Allah Immanuel, akhirnya ada perbedaan yang terjadi ya. Yusuf melakukan yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Kenapa? Contohnya ya, dia tetap mengambil seorang wanita hamil ya, dengan terancam mungkin ya akan dikucilkan, digunjing orang ya. Kalau dia selebriti mungkin dia langsung masuk insert ya, lambe turah dan segala macamnya gitu, hot gossip ya. Itu sebagai sesuatu hal yang berita yang enak banget diomongin orang, berita sensasi yang suatu hal yang menjadi bahan pergunjingan orang ya. Apalagi istrinya terancam sebagai wanita yang akan dikucilkan pada masa itu ya. Jadi intinya waktu Yusuf tahu dan mendengar kata Immanuel, dia berani melakukan hal yang berbeda. Pada waktu itu harusnya orang-orang tidak mengambil wanita yang sudah hamil, istilahnya sebagai istrinya. Yusuf berani. Yusuf menikahi wanita yang harusnya dikucilkan. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita dan apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan, maka apapun resiko yang akan kita terima, kita tetap berani melakukannya. Ya, kita bisa bayangkan kalau Yusuf nggak mendengarkan ya tentang pesan yang luar biasa tentang Immanuel ini yang menggoncangkan, yang menguatkan imannya. Maka dia akan dia akan kehilangan suatu rencana Tuhan yang besar untuknya, yaitu menjadi seorang bapa dari juru selamat. Nah, itu nggak akan terjadi dalam kehidupan Yusuf kalau Yusuf tidak mendengarkan dan tidak berani untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan buat dia ya. Tapi dia berani pada waktu dia setelah selesai mendapatkan mimpi, dan mimpi itu berkata bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita ya. Jadi kalau kita tahu Allah kita itu Immanuel, maka hidup kita itu ada perbedaan ya. Kita berani melakukan kebenaran ya, berani melakukan kebenaran firman Tuhan, meskipun itu mungkin menjadi hal yang tidak umum dalam kehidupan dunia ya. Kita lihat banyak dari tokoh-tokoh Alkitab yang begitu tahu bahwa Allah menyertai mereka berani melakukan perkara-perkara yang bagi dunia bodoh sekali untuk dilakukan, tapi mereka berani untuk melakukannya, dan ternyata itu akhirnya berakibat besar buat kehidupan mereka sendiri. Misalnya Yusuf yang waktu dia akhirnya tahu bahwa Allah menyertai dia jadi disayang oleh Potifar, meskipun itu hanya mengikuti rencana Tuhan menjadi budak ya di tempat orang. Tapi dia menjadi orang yang disayang oleh Potifar, menjadi berbeda dengan orang lain karena Potifar sayang sekali sama Yusuf. Atau misalnya Ratu Esther itu menjadi kesayangan raja karena Tuhan menyertai dia, sehingga dia berani untuk masuk di dalam istilahnya kontes kecantikan itu, dan kemudian dia terlihat berbeda dari orang-orang lain, dari wanita-wanita pada umumnya. Itu kenapa terjadi? Karena Allah Immanuel. Bagaimana dengan kita? Ingat, Allah itu Immanuel. Kalau saat ini kita menemukan perkara yang membuat kita harus melakukan hal yang berbeda dengan orang lain karena kebenaran firman Tuhan, lakukan. Yakinlah Tuhan menyertai kita dan membuat kita menjadi istimewa, karena Tuhan yang membuat perbedaan itu. Berbeda dengan orang lain, berbeda dengan jalan dunia, tapi Tuhan menyertai kita. Itu akan membawa kebaikan buat kita. Kita akan menjadi orang yang istimewa, baik di hadapan
manusia ataupun di hadapan Tuhan. Karena kita spesial. Ya. Itu yang pertama. Jadi waktu saat kita tahu Immanuel, ada perbedaan dalam hidup kita. Yang kedua, apa dampaknya waktu kita tahu bahwa Tuhan beserta kita, Tuhan ada bersama kita. Tuhan memberkati sekeliling kita. Ada transformasi, ya, ada perbedaan, ada terjadi perubahan di sekeliling kita, ya. Saat Yusuf mengambil langkah untuk menggenapi rencana Tuhan, waktu dia tahu Allah menyertai dia, bahwa anak yang ada di dalam kandungan istrinya itu adalah Allah Immanuel. Itu Tuhan memberkati kehidupan mereka, ya. Berkat itu tuh adalah kemurahan Tuhan, ya. Berkat itu kemurahan Tuhan, gitu, sesuatu yang kita terima karena Tuhan berbaik hati istilahnya buat kita, ya. Lebih banyak dihubungkan dengan materi, ya, saat ini, ya, benda-benda, ya. Saat Yusuf mengikuti rencana Tuhan karena dia tahu Allah beserta dengan dia, Tuhan memberkati orang-orang yang dalam kehidupan awal pernikahannya mereka. Misalnya para gembala yang menjaga domba, yang bukan orang apa-apa. Saat Yesus lahir, saat mereka mencari Yesus, mereka menjadi orang pertama yang disebutkan di dalam Alkitab ini, menjadi orang pertama yang menyaksikan kehadiran Yesus. Luar biasa, ya. Waktu mereka datang, malaikat datang, wah, gembala yang gak ada apa-apanya menjadi mendapat berkat yang luar biasa, menjadi terangkat istilah hidupnya karena dia karena istilahnya menuruti perintah Tuhan untuk mencari Tuhan. Dari mana itu bisa terjadi? Karena Yusuf yang dipakai Tuhan itu mendengarkan bahwa Allah menyertai dia, dan akhirnya dia berani untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Yusuf berani, gembala yang tadinya bukan orang apa-apa menjadi tokoh yang penting dalam Alkitab, karena dia menjadi orang-orang yang pertama kali menjadi saksi kelahiran juru selamat. Malaikat turun bernyanyi bersama gembala. Betapa spesialnya kehidupan para gembala akhirnya saat mereka bertemu dengan bayi Yesus. Yang kedua, para Majus, raja-raja yang luar biasa, itu mempunyai kehidupan yang berbeda setelah bertemu dengan Yesus. Mereka mempersembahkan persembahan yang luar biasa kepada Yesus. Itu terjadi kenapa? Saat Yusuf menjalankan perintah Tuhan, karena dia tahu Allah menyertai dia. Ada perbedaan, ada transformasi dalam kehidupan ini, ya. Jadi kalau misalnya kita tahu, kita yakin, ya, bahwa Allah beserta dengan kita, transformasi itu pasti terjadi di sekitar kita. Anak kita diubahkan, kehidupan kita diubahkan, orang tua, suami kita, ya, teman kita, gitu, dan lain-lain, siapapun itu akan diubahkan, ya. Tuhan tuh memberkati sekeliling kita. Kenapa? Karena Tuhan ada dan menyertai kita, dan Dia akan memberkati yang ada di kita. Kita akan melihat perubahan-perubahan di sekeliling kita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita, akhirnya sekeliling kita pun ikut mendapatkan berkat yang luar biasa. Itu. Jadi yang pertama tadi adalah ada perbedaan. Yang kedua, Tuhan memberkati sekeliling kita, ada transformasi. Yang ketiga, ya, waktu kita tahu seperti Yusuf yang tahu bahwa Allah adalah Immanuel, itu membawa suatu urapan dalam hidup kita sehingga orang suka dengan hidup kita, ya. Jadi saat Tuhan menyertai kita, orang akan suka dengan hidup kita, ya. Dengan cara hidup kita, dengan cara kita berbicara, cara kita berlaku, cara kita melakukan sesuatu tuh orang tuh suka dengan kita, ya. Yusuf tuh saat menjalankan rencana Tuhan itu membuat kehidupan Yesus itu menjadi pribadi yang, kalau di dalam Lukas 2 ayat 52 itu dikatakan bahwa Yesus makin besar, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Loh, kok bisa, ya? Saya yakin kenapa Yesus menjadi pribadi yang luar biasa, mempunyai karakter yang luar biasa, selain karena dia, yang pertama memang yang utama karena dia adalah anak Allah, tapi yang kedua adalah lingkungan yang mempengaruhi. Ya, kita tahu ada nggak anak kita tuh nggak diajarin kok di rumah, kok jadi nakal ya di luar. Oh, itu gara-gara temennya misalnya kayak gitu. Jadi kita tahu bahwa lingkungan sekitar tuh juga ikut menentukan bagaimana seseorang itu bersikap. Nah, Yesus dikatakan menjadi orang yang sangat disukai baik oleh Allah dan manusia. Ada peran orang tuanya yang ada bersama-sama dengan dia, yaitu Yusuf dan Maria, ya. Jadi istilahnya
ada urapan sebagai bapa di Yusuf, karena dia tahu dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi bapa bagi Yesus di dunia ini. Itu yang membuat dia mengajarkan kepada, mempengaruhi istilahnya kehidupan Yesus, dan membuat Yesus menjadi orang yang disukai. Ya, ada kemuliaan Tuhan yang tampak di dalam kehidupan orang percaya, orang yang tahu bahwa Allah beserta dengan dia. Orang itu akan menjadi berbeda. Ya, setiap kita dibuat unik. Ya, kita tampak ya, kita mungkin nggak seperti orang biasa aja gitu ya, punya biasa aja muka kita, tapi ada yang berbeda dari kita. Waktu kita ngomong berbeda dengan orang lain, waktu kita bersikap berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Ada urapan di dalam diri kita. Orang mungkin bilang, beda loh kalau ngomong sama ibu itu, beda loh kalau misalnya ibu itu yang berdoa, beda loh kalau ibu itu yang menyanyi, beda loh kalau ibu itu yang bikin. Kenapa? Karena ada urapan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ya, sehingga itu membuat orang menjadi suka dengan hidup kita. Jadi kalau misalnya sampai orang benci sama kita, orang gak suka sama kita, coba cek dulu gitu, apakah itu karena kita, ada urapan di dalam kita atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak, coba ibu sebaiknya kita mengecek apakah kita membawa urapan Kristus atau enggak. Kalau enggak, ya berarti itu problemnya orang aja yang memang sirik sama kita ya. Dalam hidup ini biasa kita disirik-sirikin orang. Tapi yang jelas, waktu kita tahu Allah beserta dengan kita, kita membawa suatu urapan dalam hidup kita, sehingga orang suka dengan hidup kita. Itu bagian yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi ada perbedaan, yang kedua ada transformasi, Tuhan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, membawa suatu urapan dalam hidup kita sehingga orang suka dengan hidup kita. Yang keempat, ada yang mengontrol ya, ada yang mengontrol dan menghentikan kita ya. Kalau Allah Immanuel itu ada yang mengontrol dan menghentikan kita ya. Yusuf bisa membawa keluarganya menjauh dari setiap mara bahaya. Waktu ada pembunuhan anak-anak di Yerusalem dan segala macam tuh, Tuhan menyatakan melalui mimpi untuk membawa mengungsi dan segala macamnya ya. Nah, kenapa? Karena ada Tuhan menyertai, maka ada yang mengontrol, menghentikan kita ya. Itu Allah menjadi yang mengontrol hidup kita. Kadang-kadang kita, saya mengalami istilahnya saat capek merawat dan segala macam tuh, pengen tiba-tiba ada yang mengontrol, stop gitu, sabar gitu ya. Atau dalam hal-hal yang istilahnya mungkin kalau kita turuti emosi kita, akhirnya membuat kita tidak menjadi berkat gitu ya, malah membawa kebodohan buat kita. Tapi kenapa kita bisa di stop, kita bisa mengontrol, kita bisa sabar, kita bisa menahan diri? Karena Tuhan yang mengontrol kita. Allah ada beserta kita. Ada yang mengontrol kita, menghentikan kita, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang merugikan kita. Yang keempat, kalau Allah beserta dengan kita, ada yang mengontrol dan menghentikan kita. Nah, yang kelima, kalau Allah Immanuel, ini bagian yang biasanya susah sekali ya. Kita pun sampai sekarang, saya pun sendiri pribadi masih belajar. Ada harga yang harus dibayar. Yusuf membayar harga supaya rencana Tuhan bisa terlaksana dengan menikahi Maria dan rela mempunyai resiko dianggap hina karena mengambil wanita yang sudah hamil. Itu resiko yang harus dia bayar, harga yang harus dia bayar. Tapi dia nggak takut. Harga itu harus dia bayar karena dia tahu Allah menyertai dia. Nah, seharusnya kita pun mau membayar harga apapun juga karena Allah akan menyertai kita. Tuhan itu akan memakai harga yang kita bayar itu untuk kemenangan dan kemuliaannya. Jadi kalau Allah Immanuel bukan berarti hidup kita tuh menang terus sampai segala, wah enak, pokoknya enak. Ada harga yang harus dibayar. Ya misalnya kalau misalnya ada anak-anak gitu sama kita, terus kita mau ini, ada anak-anak, misalnya seperti itu ya. Ada harga yang harus dibayar gitu misalnya. Kenapa? Karena ada yang menyertai kita tuh adalah pribadi yang gak mau main-main dengan hidup kita. Mungkin akhirnya kita tidak sebebas orang-orang dunia pada umumnya. Mungkin akhirnya ya, misalnya karena kita tahu Allah beserta kita, kita harus kehilangan hal-hal yang kita bayar istilahnya untuk melakukan rencana Tuhan. Tapi ingatlah,
Tuhan akan memakai harga yang kita bayar itu untuk kemenangan dan kemuliaannya. Allah Immanuel, ibu-ibu. Tapi karena Allah Immanuel, maka dalam hidup kita yang pertama ada perbedaan. Yang kedua, ada transformasi. Tuhan akan mengubah sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, yang dikatakan itu ada suatu urapan dalam hidup kita, sehingga membuat orang-orang itu menjadi suka dengan kehidupan kita. Yang keempat, ada yang mengontrol dan menghentikan kita. Yang kelima, ada harga yang harus dibayar. Tuhan itu luar biasa. Saya merasakan bagaimana Tuhan mengasihi saya. Mungkin ada ibu-ibu yang saya tahu, ibu-ibu yang sudah menjadi sangat dekat dengan keluarga kami, menjadi bagian dari kehidupan keluarga kami. Tahu mungkin beberapa kali saya minta tolong untuk membantu kesulitan-kesulitan saya. Tapi satu hal yang saya tahu, Allah menyertai saya. Allah ada bersama kita, orang-orang yang percaya. Jadi saya nggak takut. Saya nggak putus asa. Saya tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Karena saya tahu itu tempat yang terbaik. Lebih baik saya jatuh di tangan Tuhan, mau dibentuk, mau diajar, mau dikasih istilahnya ujian seperti apa. Tapi saya tahu saya punya kekuatan untuk melalui semuanya. Bagaimana dengan kita semua ibu-ibu? Tuhan ada bersama kita. Dia Immanuel. Dia akan melakukan banyak perkara besar dalam hidup kita selama kita tetap berada di dalam terang dan kebenarannya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah Allah yang kami percaya selalu bersama dengan kami. Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kehidupan kami, bentuklah. Biarlah kami menjadi pribadi yang semakin baik, semakin luar biasa, semakin menjadi berkat. Jadi berkat saat kami menjadi ibu, jadi berkat di saat kami menjadi istri, dan menjadi berkat di saat kami bergaul dengan keluarga kami, menjadi berkat saat kami bergaul dengan orang-orang sekitar kami, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kau memberkati setiap tangan kami sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Kau berkati hati kami sehingga kami mempunyai hati yang selalu takut akan Engkau, hati yang mengasihi, hati yang mampu kuat untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Kami ibu-ibu adalah ibu-ibu yang luar biasa di dalam Engkau, karena kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam kami. Terima kasih, berkati setiap telinga yang mendengarkannya. Biarlah apa yang disampaikan sore hari ini benar-benar menjadi suatu firman Tuhan yang hidup, menguatkan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.